Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tere di Minggu Sukacita. Sebelumnya Kak Tere ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tidak terasa, tahun 2020 sudah kita lewati dan sekarang kita memasuki tahun 2021. Tetapi karena pandemi COVID ini belum juga berakhir, kita masih harus ketemu untuk melakukan kegiatan sekolah minggu dengan online. Dan di Minggu Sukacita kali ini, di minggu kedua bulan Januari ini, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan lagi. Kita akan bersukacita karena kita sudah bisa melewati tahun 2020 dan memulai tahun baru ini dengan sukacita. Hai adik-adik, sebelum kita memulai Minggu Sukacita hari ini, kita awali dengan doa ya. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, dan kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang ada di surga. Kembali kami aturkan puji dan syukur padamu. Bapa, kami mohon berkati dan lindungilah kami dalam mengikuti acara Minggu Sukacita ini, sehingga kami bisa bergembira bersama-sama dan kami bisa belajar untuk lebih dekat kepadamu. Lindungilah kami dan berkatilah kami, sehingga kami bisa mengikuti acara ini dengan penuh sukacita. Semua doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mencoba membaca Injil. Untuk itu, kakak minta coba kalian siapkan Alkitab kalian. Kita buka dari Injil Markus, bab 1, ayat 7 sampai 11. Sudah siap semua? Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Kakak akan membacakannya untuk kalian. Kalian di rumah bisa sambil membaca juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 1 ayat 7 sampai 11. Tak kala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam akan terselami, amat lebar akan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, dari bacaan Injil tadi dikisahkan bahwa Tuhan Yesus akan dibaptis oleh Yohanes. Kita pasti berpikir ya, kok Tuhan minta dibaptis? Padahal Tuhan Yesus kan adalah anak Allah. Tapi pembaptisan Tuhan Yesus ini justru menandakan bahwa dia diangkat oleh Allah, menandakan bahwa dia adalah anak Allah dan dia siap melaksanakan karya keselamatan di dunia, diawali dengan pembaptisan tersebut agar semua karyanya boleh berkenan membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, kalau untuk kita, pembaptisan kita sebagai tanda pertobatan kita. Karena kita ini orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus karena dia anak Allah, dia lahir ke dunia sebagai manusia, tapi dia tidak berdosa seperti kita. Kita ini manusia yang masih rapuh, yang masih lemah dan penuh dosa. Tapi dengan pembaptisan kita dibawa kepada pertobatan dan sekaligus juga diangkat sebagai anak-anak Allah. Seperti saatnya sekarang ini kita memulai tahun yang baru. Kita pasti penuh sukacita dong menyambut tahun baru. Ada main kembang api, bahkan mungkin
ada yang meminta dibelikan mainan baru gitu. Kalau anak-anak pasti suka dibelikan mainan baru ya. Kalau dikasih baju baru mungkin nggak terlalu, tapi kalau dibilang, Dek mau dibeliin mainan baru, pasti cepet, pengen punya mainan baru. Nah, seperti juga kalau pembaptisan ini, kita itu dibaptis berarti kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Sebagai tanda keselamatan bahwa kita juga ditunjuk, diberkati sebagai anak-anak Allah untuk karya penyelamatan, karya keselamatan Allah di dunia. Jadi Tuhan Yesus juga mulai karya keselamatannya dengan dibaptis di Sungai Yordan, dan kita setelah kita dibaptis kita juga mempunyai tugas seperti Tuhan Yesus, mengabarkan kabar sukacita dan keselamatan bagi banyak orang. Contohnya seperti apa? Yaitu kalau kita sebagai anak-anak Allah, yang kalau kalian masih kecil-kecil, ya rajinlah berdoa dan melakukan banyak kebaikan. Seperti pada saat pandemi ini, kita bisa belajar untuk berbagi. Kalau kita melihat teman-teman tetangga kita atau teman-teman kita yang kita tahu kesusahan, mungkin bapaknya di PHK, tidak mempunyai pekerjaan sejak pandemi ini, mungkin kita mempunyai kelebihan, punya tabungan, kita bisa berderma, memberi sebagian apa yang kita punya untuk menolong teman-teman kita yang kesusahan, yang memerlukan bantuan kita. Itu salah satu wujud kasih kita, juga menunjukkan bahwa kita telah melakukan karya keselamatan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi di peringatan pada saat minggu ini, di perayaan pesta pembaptisan Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita dibaptis, kita juga harus melakukan karya kasih dan keselamatan bagi keluarga, bagi sesama kita, dan bagi banyak orang di sekitar kita, agar hidup kita berguna untuk sesama dan semua orang. Itu dulu yang kakak sampaikan mengenai pesta pembaptisan ini, dan nanti akan ada kreativitas yang akan disiapkan di link dari YouTube. Kalian bisa download dan warnai dan kerjakan di rumah sebagai bentuk sukacita karya atas perayaan pesta pembaptisan Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Jovi pada sesi kreativitas. Nah, kreativitas kali ini itu sangat mudah adik-adik. Adik-adik tinggal mengklik link yang sudah disediakan di deskripsi, dan jangan lupa dikerjakan dan buat semenarik mungkin ya. Nah, untuk cara membuatnya itu sudah disediakan di link itu, jadi adik-adik tinggal memperhatikannya. Nah, kurang lebih kreativitas itu nanti seperti ini. Jangan lupa ya dikerjakan ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Komsosdok Santa Teresa Jambi. Oke? Bye-bye. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, mendengarkan firman dan renungan hari ini, sudah saatnya kita akan mengakhiri pertemuan Minggu Sukacita hari ini. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan ya, dan selalu melakukan dan disiplin melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Dan selalu ikuti terus kegiatan Minggu Sukacita setiap minggunya di Komsosdok Santa Teresa Jambi. Tetap selalu di Minggu Sukacita. Sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik, tadi kan di awal kita mengawalnya dengan doa. Tentunya untuk menutup, kita tutup juga dengan doa. Siapkan hati adik-adik di rumah ya. Lipat tangannya, kita mulai doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang ada di surga. Kembali kami haturkan puji dan syukur kepadamu, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti semua rangkaian Minggu Sukacita ini, dan kami masih diberi kesempatan untuk bersukacita bersama, bergembira bersama. Bapa, semoga apa yang diajarkan kakak-kakak tadi bisa kami ingat dan bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Semua doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.